semua proses prosedur yang Surat-surat dari Kowloon B ada nggak? Oh, tinggal di sana semua di rumah yang di Jautun udah semua komplit. Semuanya udah komplit. Tinggal besok tanggal 12 itu. Coba Susi. Tanggal 12 saya suruh ambil surat di mau toko apa di mana itu. Nggak tahu kok. Nah, dia bilang setelah ambil surat dari situ saya udah bisa pesen tiket. Makanya mau nanya Bu Yuni, kira-kira ada nggak tiket yang langsung bisa langsung nggak pakai booking gitu loh? Oh, nggak pakai booking nggak bisa dong sayang. Kapan rencananya kamu pulang dulu? Sekarang tak cekin. Rencana pulang ya aku tanggal 12 itu udah selesai semua, udah bisa pesen kata pihak Kowloon. 12 bulan tanggal 12. Kamu mau turun kemana sayang? Jakarta. Jakarta, sebentar. Untuk Besok tanggal 12. Oke, yang sekarang ada tiket ini kamu harus siapin uang. Sebentar Satu jalan ya Bu? Satu kali jalan. Sebentar, berapa sih? Oke, 3580. 3.000. Naik Garuda. Oh, tanggal Jadi berapa itu? Tanggal bentar. Tanggal 16. Tanggal 16. Mm-mm. Maksud aku kan tanggal 12 kan aku ngambil itu uang yang buat jaminan di Satin itu loh Bu. Nah setelah pulang itu saya langsung mau pesen tiket gitu loh. Makanya kamu mau yang 16 karena kita tidak tahu ya, kadang 16 atau 14. 16 atau 14. Yang mana satu? Yang penting kamu ada suratnya dulu karena karena itu. kalau kamu nggak ada suratnya nggak bisa. Ya itu kemarin kan aku dari Kowloon B kan bilang, bisa nggak kalau aku langsung pesen tiket? Kamu nanti ke Satin dulu ambil surat Iya, sama soalnya jangan mepet-mepet. uang jaminan kamu. Kalau udah kamu pegang, baru kamu bisa pesen tiket. Kamu udah cuiting pulang gitu. Quitting fun. Oke. Buat paspornya? Paspornya hari Senin besok udah ambil karena kemarin kan telepon. Kalau paspor yang aku kan kemarin ngurus di Kowloon B dulu toh, pihak Kowloon B langsung ngebel untuk urusan paspor. Dia bilang kalau harus nunggu 2-3-4 hari lah paling lambat itu biaya itu minimal 750. Tapi kalau kamu mau cepat ya sekitarnya 1.000 lebih lah. Dia bilang langsung, dia bilang gitu. Makanya besok Senin itu aku langsung suruh urus ambil paspor. Terus Selasanya aku ke Satin ambil uang jaminan dari Kowloon B itu kemarin kan di Kowloon B bayar kan, berapa kamu? Bayar 1.500, kasih 1.500. Kasih 1.500. Nanti itu uang itu diambil, pulang dari situ kamu boleh pesen tiket, dia bilang gitu. Makanya aku tanya Bu Yuni, kira-kira hari itu juga bisa nggak ada tiket yang langsung? Ada, tapi bukan tanggal 12-nya itu. Kalaupun ada tanggal 13-nya. Kamu perlu laporan lagi setelah dapat tiket, perlu laporan lagi nggak? Enggak, kata dia enggak. Nggak perlu laporan. Jadi kamu dipegangin surat-suratmu. Kenapa kamu nggak bawa surat-suratmu semuanya? Udah tak kumpulin, maksudku kan kalau dari Jordan kan deket ke sana ke sini. Bukan kamu harus nunjukin ke aku karena beli tiket mereka juga harus ada bukti apakah benar kamu kasus apa enggak gitu. Jangan besok hari banyak orang. Jangan banyak orang. Aku nggak mau. Aku ambil ya. Nanti tak ambil. Aku nggak mau adanya orang tahu kasusmu. Tak tunjukin. Nanti Ibu awal pulang jam 5. Hah? Nanti awal kan Ibu awal kan. Jam 5 aku pulang hari ini. Ya udah nanti saya langsung ke sana tak ambil surat-surat yang dari Mbak Wahyu, kamu bencananya banyak banget. Iya Bu. Makanya itu. Ujianmu matematika, IPA, IPS dijadiin satu ke kamu loh. Mungkin coba angkat. Hah? Kamu dari Taiwan ke Hong Kong nggak sukses loh Mbak? Bukan, dari Taiwan saya udah istirahat 12 tahun di rumah. Oh, 12 tahun di rumah. Iya, Terus karena ya ada sedikit usaha sih, jatuh bangun terus akhirnya aku punya tujuan mau keluar negeri lagi, mencari modal lah ya. Pas sudah proses ke Taiwan, tinggal terbangnya Taiwan tutup karena mungkin kayak tetangga kan banyak yang antara orang suka nggak suka, kan banyak yang nggak suka. Dia bilang katanya mau keluar negeri nggak bisa, jadi terpaksa saya ambil proses ke Hong Kong, langsung ambil proses ke Hong Kong. Sampai Hong Kong 2 hari karantina, rumahku kebakar kan, meledak Bu. sebentar, kamu nyampe Hong Kong 2 hari, rumahmu kebakaran. Iya. Masih di karantina. Masih karantina waktu itu. Terus perasaan itu udah pengen Tutup pintu nih Mbak. Udah pengen pulang lah, udah pikiran nggak karuan lah. Terus akhirnya saya bertahan sampai
di majikan. 3 minggu di majikan, aku di interminate. Masalahnya karena nggak bisa bahasa. Udah di interminate, pulang ke agensi 3 minggu visa turun kan. Anak majikanku itu yang nyariin aku majikan, kata dia, Alin, dia panggilan kan Alin, ini puyo lah, kamu nggak usah pulang ke Indonesia karena kita orang baik sama kamu juga baik, jaga mama aku biar cuma 3 minggu gitu kan. Akhirnya aku dapat majikan dari temen anak Bobo itu kan di Choi Hong. Begitu di Choi Hong 9 bulan, keluarga aku juga ya mungkin berebut apalah karena rumah aku kebakaran itu. Akhirnya maksa aku harus pulang. Terus aku minta gimana, kata majikanku, Siang Huici, aku pengen pulang ke Indonesia, kira-kira gimana? Oh ya udah Alin, tak bikinin, kamu bikin surat notis. Hari itu saya bikin surat notis, diprosesin pulang, beliin tiket. Itu sehat-sehat Bu, waktu itu saya sehat-sehat. Sebentar, majikan ini yang kedua ini kerja berapa lama? 9 bulan. Oh, oke, terus? Karena saya minta pulang kan, diurus baik-baik, dia bilang nanti Cece kalau kamu mau kesini lagi kamu telepon, saya pasti mau ambil kamu, kata dia kan. Tanggal 10 bulan 3 saya kan harus terbang. Tanggal 9 udah suruh keluar dari rumah, swab. Ternyata malam itu positif. Makanya aku kaget kan Bu, cingkang semua positif. Kata aku kan sehat-sehat, satu rumah nggak ada yang positif, kenapa saya positif? Terus dites lagi, terus aku pergi ke lapangan, masih aja positif. Penasaran lah aku ke bandara lagi, dipending kan sama agent. Kamu tak kasih kesempatan 3 hari, kata dia. Aku 3 harinya itu ke bandara lagi, swab lagi, bayar kan 240, yang keduanya, yang pertama 500. Bayar lagi, ternyata positif. Nah terus kalau aku positif sekarang gimana? Ya udah itu Wahyu, kamu tunggu di bandara, nanti ada pihak hotline jemput kamu, kata agen saya waktu itu Bu. Itu yang sebenarnya seperti itu, kata agen saya seperti itu, mau dijemput. Sampai 3 hari saya di bandara, kata dia kan 1 malam, nanti sebentar lagi Wahyu ada yang jemput, HP kamu aktifkan. Sampai malamnya lagi, nanti hari ini kamu dijemput. Sampai 3 hari saya di bandara Bu. Akhirnya posisi 3 hari nggak mandi, nggak ganti baju, posisi badan katanya positif tapi sehat-sehat aja kan. Akhirnya aku pergilah, temen aku itu di Jordan, dicariin tempat tinggal di hotel yang Jordan itu bayar 200 1 malam. Nah saya di situ 3 malam itu kok nggak dijemput. Gimana Bu Tungtung, sampai hari ini kok saya nggak ada dijemput pihak hotline. Terus gimana saya mau negatif, gimana saya mau pulang? Coba kamu periksa lagi di lapangan itu yang nggak bayar, kata dia. Periksa, saya ke lapangan Yomate kan, ternyata masih positif. Nah kata dia, iya nanti dijemput. Udah lama 1 minggu di hotel kan otomatis disediakan semakin nipis toh Bu. Nah, akhirnya aku tanya si Lala, tolong cariin tempat kos-kosan yang murah aja. Dicariin lah di Jongwan sini, di belakang Mbak Susi. Waktu itu belum kenal Mbak Susi. Nah di Jongwan saya ngekos 3 hari di situ, terus pindah lagi karena ribut campur Filipin kan. Positif nggak mau sama orang positif, kata dia kan. Akhirnya aku pindah lagi terus balik lagi ke hotel itu. Bos hotel itu bilang, Cece, kamu kan nggak punya duit, kalau kamu lama-lama di sini nanti duitmu semakin habis. Saya ada tempat di ladang sana, maksudnya tenda, mau nggak kamu tinggal di sana, kata dia. Puyong Cien, nggak perlu kamu bayar, makanan saya kasih, beras semuanya tak cukupin, tidur kamu di sana, kata bos itu kan. Terus saya tinggal di Saikung Bu, di Saikung 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih. Akhirnya udah negatif kan, saya laporan sama agent, Bu saya udah negatif, saya mau pulang. Kata agent, ya udah kamu beli tiket lagi. Loh kenapa saya beli tiket lagi? Ya tiket kamu hangus lah. Kan kata Bu Tungtung perjanjiannya apa itu, kalau saya udah negatif nambah 300. Kenapa saya harus beli tiket baru lagi? Sedangkan saya sekarang nggak punya duit. Ya terserah kamu gimana kamu berpikirnya, kamu beli tiket. Kalau kamu mau pulang pasti kamu bisa berpikir caranya beli tiket. Kata Bu Tungtung seperti itu. Akhirnya kan
karena posisi keluarga di rumah, ibu kan tahu sendiri sih kalau kita orang punya nggak mungkin kita tuh mau merantau kan. Jadi saya suruh keluarga saya cari duit, kumpulin untuk kirim saya pulang, beli tiket kan. Itu ujung-ujungnya Mbak Susi tahu dengar ceritanya itulah sampai maksudnya sampai ketemu Mbak Susi ini. Dan malam itu kamu telepon aku mengatakan bahwa anakmu kecelakaan meninggal dunia. Nah, itu hari itu kan aku, Bu Yuni kan udah kasih petunjuk harus ke Kolon B. Saya udah lakuin ke Kolon B, udah proses bagus kan. Nah, pihak Kolon B itu bilang, Senin kamu kesini, nanti kamu bisa langsung panhucal, langsung bikin paspor. Pas hari Senin itu nganu ya Mbak Susi, HP ku kebetulan ngedrop, nggak bisa ditelepon. Dia ngebelin temanku, giliran udah maghrib itu tak aktifin. Temanku yang mau pulang bareng itu telepon, kamu tuh gimana, ditelepon pihak Kolon B kok HP nggak bisa dihubungi, kamu besok harus ke sana hari Selasanya. Itu aku udah bilang sama Mbak Susi, besok aku mau ke Kolon B dulu. Kata Mbak Susi, ya wes kayak sarapan kayak ndang mangkat. Giliran mau berangkat temanku bilang belum ditelepon, yang penting kamu siap, nunggu ditelepon, siap-siap baik. Ini gue ditelepon malah nggak diangkat, nggak aktif. Saya ini nunggu telepon gitu, suruh nunggu telepon. Ya udah akhirnya sampai sore sampai malam itu sekitar jam 9 ya, kita orang udah mau istirahat kan. Sekitar jam 9 pun aku tuh nelpon nangis. Aku pikir berantem sama suaminya kan. Baru masuk ganti baju langsung dia telepon. Terus bilang, anak suamiku tuh ini loh Bu, kadang Suamimu di hari Selasa itu meninggal. Pulang kerja. tuh Bu, Waktu sampai aku pulang mau berangkat kan sama Mbak. ini kemarin mau masuk operasi. Ini udah dioperasi sampai kayak gini Bu. Akhirnya anakku yang kalah. Oke, jadi penderitaan mbaknya ini nggak cukup sampai di sini saja ya. Ini suaminya kecelakaan, anaknya meninggal kemarin ya. Buat mbaknya yang kemarin penasaran, terima kasih doanya karena teman-temanmu di luar sana bantu kamu Al-Fatihah buat anakmu, dan ini keadaan suaminya sekarang ya mbak ya. Jadi kemarin itu bukan cerita palsu ya mbaknya, ini ada sekarang ada di sini. Ini jadi sejak kamu kerja di Hong Kong itu bencanamu nggak berhenti. Rumahmu kebakaran, kamu di interminate, kamu positif dan jadinya overstay sampai paspormu hilang. Benar tidak? Jadi lihat keadaannya suaminya seperti ini, dan saya tidak menunjukkan anaknya yang meninggal karena orang meninggal ini suaminya masih operasi. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya, kadang-kadang niat bagus pun berakhir dengan sesuatu yang tidak bagus. Padahal mbaknya ini sekali lagi ada yang menghujat atau membuli, mengatakan bahwa dia niat overstay. Dia bukan niat overstay mbak, karena dia positif sampai tidur di tenda, di Saikong. Bener tidak mbak? Iya betul. Ya bisa ditanya yang apa itu punya tenda, itu punya ladang itu tahu. Tidur di ladang. Di kebun, di alas. Nih, tak tunjuk. Ada alasnya nggak? Iya tenda. Dia Jadi saya tahu mbak-mbaknya di luar sana berhak untuk menghakimin, berhak untuk mengatakan apapun, karena sekali lagi kita tidak pernah berdiri di kaki dia, di alas kaki dia. Jadi kita cuma pinter menghakimin. Tapi kenapa saya selalu bilang ngecurhatan itu saya tidak pernah menghakimin satupun, saya tidak pernah memotong pembicaraan kalian, karena kalian percayanya kan cuma sama saya. Karena itu aku selalu berpesan sama kalian, jangan pernah menghakimi. Jangan pernah menghakimin, karena kita tidak tahu masalah orang lain seperti apa. Kekuatan seseorang nggak tahu ya. Mbaknya ini dari datang ke Hong Kong 2 hari, rumahnya kebakaran. Nyampe di sini 3 minggu di interminate. Nyampe lagi di sini 9 bulan ngebreak mau pulang Indonesia, ternyata dikasih ujian positif. Sampai tidur di bandara 3 hari. Diungsikan di hotel, dibuang ke sana, dibuang ke sini. Dan akhirnya sama majikannya masih diizinkan tinggal di tenda.
Tapi saya kurang tahu agentnya seperti apa karena saya tidak tahu dari versi agentnya. Kemungkinan juga ada sesuatu yang disembunyikan dan kita tidak tahu. Lihat tendanya Mbak Bayu. Iya, tenda masih belum. Jadi ya nggak apa-apa lah Mbak. Beruntung kamu di sekitar kamu orang-orang baik yang bisa membantu kamu, khususnya Mbak Susi. Sampai mempertahankan kamu segitunya, tengah malam telepon saya sampai nangis-nangis, kaget saya. Ya gimana pun, karena bantuan itu bukan semuanya berupa uang, tenaga, waktu, pikiran itu juga bantuan. Ya semoga aja baik-baik aja buat kamu, dikasih kesehatan juga Mbak Susi. Karena kita tidak tahu. Karena saya selalu pesan, apes tidak ada di kalender. Apes tidak ada di kalender. Berarti perkiraan kamu pulang tanggal 12 sampai tanggal 16 itu? Iya, tanggal 13 lah. Masalahnya kan tanggal 12 aku baru pulang. Oke. Dari Satin. Tanggal 12 kamu ngasih tahu aku. Jadi kamu jam berapa gimananya harus ngomong. Ada apa-apa pasti lah aku Hmm. soalnya aku kurang paham. Aku suruh dulu. Oke. Jadi kalau enggak enggak usah digolei enggak apa-apa. Terus ya di sana banyak-banyak doa aja Mbak Bayu karena kamu ujiannya banyak sekali, mungkin Tuhan lagi mempersiapkan sesuatu yang indah buat kamu. Anakmu cowok semua ya? Iya. 5 ya? 5. Diruat wisan. Disampun pas lahir sing terakhir nih. Pas lahir sing terakhir langsung diruat sampai Pendawa 5. Pak Di nih. Bener nggak? Kamu punya anak pendawa 5? Pendawa nggak pernah keguguran ya, nggak ada yang meninggal ya, pokoknya normal semua. Pendawa? Mereka itu 5 itu, terus akhirnya kalah yang satu ini. Yang kecil ini kalah. Pendawa 5. Kalau masih mau yang dekat itu mungkin ya nggak Baik-baik kalah. saja. Soalnya ngumpul bapaknya. Dan uangmu semuanya dikirim ke Indonesia, habis total. Nggak mungkin juga yang Indonesia kirim ke sini. Udah ya Bu. Indonesia kirim ke sini juga. Ini bukti-bukti transfer aku ngambil di BNI. Suamimu bagus loh Mbak. Hah? 80? Ya kurang lebihnya lah. Biayain dia di sini. Indonesia kirim uang ke sini bayar hampir 80 juta. Temanku saksinya itu Bu, yang rekeningnya pakai rekening dia. Dia yang suruh bayar. Makanya ketemu aku di situ langsung dia diem di rumah. Padahal lagi kesusahan loh. Ini ada bukti, Temannya masih disuruh bayar. nih ada bukti-bukti transfer dari Indo. Makanya aku sana temannya dia juga greget sih aku. Hampir aja. Enggak niat nolong mana ngono kuwi. Jadi keluargamu Indonesia kirim ke kamu selama kamu overstay 80 juta. Ya kurang lebihnya. Wah. Ada buktinya pengambilan itu di bank. Semua. BNI di Kos WB itu, terus temen saksi yang Belum pakai rekening dia. Indo aja 13.000 ditukar nih Chandra kan. Masih ada receipt-receipt-nya dari Chandra juga difoto semua sama dia. Ya Tuhan, jadi kamu selama ini malah keluargamu yang di Indonesia membiayai kamu di sini, Mbak. Kan dia ingin. Jarang loh keluarga di Indonesia seperti itu, benar nggak? Benar nggak? Pengennya dia cepat pulang ngurus anaknya yang nggak ada itu, gitu loh, masnya itu. Suaminya menginginkan dia cepat pulang untuk jaga anaknya, tapi ternyata malah anaknya meninggal. Iya, sampai sekarang belum tahu itu suaminya kan anaknya udah meninggal. Suaminya belum tahu. Kan masih koma, Mem. Suaminya ini masih koma. Iya, Iya. masih ingatnya ya masih suruh bungkusin martabak buat anaknya, tapi belum. Kayaknya kan mungkin ada Otaknya. Emang dia Jadi dia yang nggak ingat di masa pernah lalu kecelakaan, sebelum itu Ibu. mau beli martabak itu. Iki video sing carry anu balik. Ini loh Bu, di ladang gini Bu. Perjalanan Ibu Putih Suket, nyirami tanduran, jaga rumah, kayak ngesor laut, kanan kiri Itu pas hutan. terakhir ditunjukin. Di tendanya kan ada Bu, tidurnya di tenda itu. Wah, cerita hidupmu perih banget loh, Mbak. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin Tuhan lagi menyediakan sesuatu yang lebih baik lagi karena Tendanya itu. kamu tidak sia-sia ini tempat tidurnya dia, Mbak. Saat dia positif. Jam terus mati, nyambung aku HP.
Jadi majikannya nyuruh dia karena dia positif. Sekali lagi, karena dia positif, majikannya termasuk baik, suruh jagain ladangnya dia dan tidur di sini. Kenapa saya selalu bilang kita tidak tahu apa yang terjadi ya Mbak ya. Ini loh penderitaannya. Ini loh, dia positif, nggak ada yang peduli. Sekali lagi saya selalu bilang, dia positif, nggak ada yang peduli. Garis bawahi tidak ada yang peduli, termasuk agent. Dan dia tidur di ladang. Ini masih beruntung ada orang yang mau ngasih dia tidur di ladang. Dikasih makan ya Mas ya Mbak ya, dikasih beras. Terus bagaimana kalau kamu nggak ada tempat Mbak dan kamu disuruh jaga kayak gini, bener nggak? Kamu masih nyiramin ladang, kamu di situ bisa dibilang bekerja di ladang. Ya nggak bekerja lah Bu, hanya sekedar numpang tidur sama kasih makan. Kasih makan siapa? Dia dikasih makan sama majikan itu untuk makan aja. Nggak kerja di situ. Oh nggak kerja di sini? Nggak kerja. Jadi kamu dikasih tumpangan di sini? Suruh tidur di situ, beras semua dicukupi. Ada lampu nggak Mbak? Ya lampunya lampu itu tenaga surya itu kan di situ ada toh. Jadi kalau jam 9 itu udah mati. Terus jam 9 sudah mati? Dan kamu sendiri di situ? Iya. Sama Mbak Lala dua orang. Tapi iya. Nggak tahu nggak ngomong apa. Perjalanan ke suka nyirami tanduran. Nggak ngerti aku Mbak. Ya wes, aku cuma berdoa. Aku coba ketemu jangan Semoga sehat-sehat aja dan saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kamu positif akhirnya sampai dibuang di ladang kayak gitu. Kan kamu positif dibuang di ladang. Iya, aku udah ngomong sama agent nggak dijemput-jemput. Katanya ada pihak Orlin jemput sampai berlarut-larut di bandara. 3 hari di bandara, di hotel, sampai di ladang dan negatif pun tidak ada yang peduli. Sampai kamu ketemu aku dan aku nyuruh kamu Iya. laporan ke Kalun B. Baru dari situ kamu ada jalan titik terang ya. Iya. Kalau enggak kamu pun nggak tahu harus kemana. Aku bingung buat waktu itu kan dia gimana nah itu tak ngomong gini aja lah. Aku soalnya nggak tahu persis sih hukum di Hong Kong. Coba aku telepon aja. Itu begini ya. Mbak yakin? Jalan. Kamu pasti punya rencana Tuhan lebih indah soalnya Ini pihak hotline-nya Bu. Saya telepon suruh ngisi ini, suruh ngisi itu sampai berapa kali nggak ada jawaban, nggak ada apa-apa. Ini masih tak simpen, saksi-saksi juga kemarin tak tunjukin. Ini anak majikanku aja masih peduli sama aku, selalu telepon suruh makan, suruh apa. Tapi harus dimakan. ya udah nggak apa-apa lah wes intinya Anak majikanku masih ini. tapi aku lihat kamu nggak depresi banget dibandingkan anak yang lain loh. Saya bilang Ya kemarin itu waktu itu ya gimana Ini aku hari- semalaman itu udah kayak aduh itu aja biasanya aku mau berhitung nggak kerja aku kerja sosial keluar. Oh. terus aku Tapi ini masih mending dibandingkan sama yang kemarin tak marahin itu loh Mbak, yang tak tanda tanganin itu. lain gitu. Ini kuat banget loh sampean, termasuk hebat loh kamu masih Karena bisa. itu semua nyemangatin sih. Pokoknya jangan lemah. Kalau mau pulang jangan lemah. Harus semangat, harus sehat. Nanti kalau nggak sehat gagal lagi. Gagal lagi loh kamu. Gagal Ingat loh, lagi. kamu harus sehat Karena loh. Harus sehat, harus semangat. Kamu harus semangat, harus Kenapa sehat. Harus dihadapin dengan tegar. Soalnya aku udah minta bantuan anak-anak Udah lama untuk lagi. kirim Al-Fatihah buat anakmu dan semoga suamimu dikuatkan, begitu juga dengan kamu yang ditinggalkan diberikan kekuatan yang lebih. Aku selalu minta doa itu sama teman-teman yang lain baik di Facebook ataupun di YouTube. Jadi kamu harus kuat. Kamu nggak kuat, kamu nggak bisa pulang dan kamu gagal lagi. Jadi harus kamu sendiri yang kuat. Kita nggak bisa apa-apa. Kamu pasti ada rencana Tuhan yang lebih indah buat kamu. ya aku makasih mau kesini tadi satu tujuan mau terima kasih sama Bu Yuni karena atas Bu Yuni sama Mbak Susi yang ngasih petunjuk saya harus kesini kesana. Akhirnya saya berusaha bisa, maksudnya dengan proses lancar saya udah bisa mau pulang ibaratnya kan, walaupun dengan keadaan ya ada kesedihan gitu Bu. Iya, dan kita tidak mengambil uang 1 sen pun dari kamu dan Mbak Susi malah membantu Iya. kamu baik dari keuangan apapun, Iya. memberikan kamu Saya juga tempat merasa tinggal. terima kasih Ya, sama Mbak Susi. buat Mbak Susi juga terima kasih karena itu adalah celengannya sampean sendiri. Jadi semoga bermanfaat. Saya temannya yang penting asal dia bisa pulang ketemu keluarganya. Udah aku bilang sama dia udah nggak merantau lagi lah.
tunggu di rumah aja. Jangan merantau wes, sudah cukup lah. Cukup ya. Nanti kalau tinggal merantau nanti kayak gini lagi ya, kalau ketemu orang yang bisa kasih jalan yang baik. Kalau enggak Malah dibohongin teman-temanmu, semuanya paspor hilang di taksi, mungkin juga ambil temenmu, kita nggak tahu semuanya, kita tidak Itu tahu. kemarin dari pihak kantor polisi itu dia nemu laporan dokumen aku tuh diserahin di kantor polisi Cuan sini. Kata dia ada datanya, cuma kan karena aku udah terlanjur ngelapor dulu ke KJRI kan, udah bikin, ya sudahlah nggak apa-apa. Oh iya, berarti kan intinya memang ada yang nemukan. Itu ya, Bu. Hah? Taksinya baik. Iya, Baik loh, karena udah bilang tuh kemarin pasti dibalikin. Iya, jadi dia Tapi kan dia kalau pihak- nunggu itu lama, Bu, belum tutup. Itu Kan jatuh masih gitu kok Mbak. naik di taksi, aku tuh naik Enggak mbak, taksi. sebenarnya kalau barang hilang itu tidak sulit tuh. Pengambilannya tidak sulit. Kamu datang ke kantor polisi, repot dibalikin. aku Nggak kan kayak di Indonesia. Enggak, naik enggak. taksi itu ya orang subuh sih Mbak Su, karena aku mikirin Mbak Susi pagi kasihan gak ada yang bantu gitu kan. Cepet-cepet saya aku tuh nggak tahu datang. dia Nggak ngerti muter-muter sampai taman sampai siang jam berapa? Ya udah nggak apa-apa wes, intinya Iya. intinya semoga baik-baik saja dan kamu dikasih kekuatan aja wes. Wes ojo merantau meneh, kita masih tetap saudara di sini. Aku tunggu kabarmu yang terbaik aja kalau udah pulang Indonesia, dan salam buat suami, buat anak-anak yang lain, Iya, pendawa 5 juga. iya. Semoga dikasih kekuatan aja. Kasih tahu saya tanggal 12. Kejadiannya anaknya nggak Aku nanti ada, pulang berani dari kejadian pulang dari Satin nanti langsung ke tempat sampean. Siap, aku Jadi tunggu. nanti kalau pulang dari Satin kan aku bisa bilang Bu Yuni kira-kira ada tiket langsung nggak gitu. Oke, kan. Wak. Nanti Bu Oke. Yuni bilang. Oke. Buat mbak-mbaknya yang di luar sana, saya minta bantuan doa. Kirim Fatihahnya buat anaknya. Nama anakmu kalau boleh tahu mbak? Nanda Saputra. Nanda. Nanda Saputra. Jadi saya minta kiriman doa buat Nanda Saputra. Nanda Saputra yang meninggal pada hari Selasa kemarin. Jadi saya minta bantuan doa buat mbak-mbaknya yang saat ini mendengarkan, agar dia diberikan jalan di sisi Tuhan, dan mbak yang ditinggalkan serta bapak yang ditinggalkan, kakak-kakak yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Itu aja. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia.